Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di YouTubeku. Oke guys, kali ini aku mau membahas tentang apa ya? Sebenarnya kabarnya itu aku udah dengar dari minggu-minggu lalu ya kan. Tapi kenapa baru diterbitkan? Dan ini tuh aku cerita ini tuh udah aku rangkum dan aku baca dari media sosial yang beredar saat ini ya kan. Jadi di Hong Kong di Kowloon bukan Kowloon guys, dan itu tuh ada kasus penghabisan nyawa dan bundir ya kan yang dilakukan oleh si perempuan ini. Jadi kronologinya tuh seperti ini guys. Di situ kan ada pembantu, dan pembantunya itu orang asing, yaitu orang Filipina ya kan. Dan ketika si orang Filipina ini ingin mengganti pampasnya si majikan laki-laki ini, karena si majikan laki-laki berumur 80 tahun dan si perempuan umur 71 tahun guys, udah tua kan, udah kakek-kakek dan nenek-nenek kayak gitu. Setelah si pembantu ini intinya nyamperin si kakek ini untuk ganti pampers, itu dia tuh shock banget, sampai dia tuh kaget, benar-benar kaget, karena dia tuh melihat si majikannya ini udah dilakban, mulut sama hidungnya udah ditutup lakban kayak gitu guys. Dan ketika si pembantu ini melihat, itu shock banget, dan dia tuh melihat ke sisi samping, itu ada majikan perempuan yang umurnya 71 tahun itu, melihat si perempuan ini tuh bersimbah cairan merah ya kan di leher dan di pergelangan tangan. Diduga si perempuan ini tuh ingin melakukan bundir guys ya kan, tapi gagal. Setelah si pembantu itu melihat keadaan seperti itu, langsung cepat-cepat menelpon polisi. Dan alhamdulillahnya si polisi itu tuh garcep banget, polisi orang Hongkong tuh jos banget guys. Jadi karena di sini tuh setiap kalau bisa dibilang tuh kayak setiap blok, setiap daerah tuh langsung dekat sama polisi sama pemadam kebakaran kayak gitu. Jadi cepat banget ya guys ya untuk kasus-kasus seperti itu tuh, polisi sama damkar tuh sat-sat gitu. Dan ketika si polisi itu datang, akhirnya langsung mengevakuasi si perempuan ini, karena diduga si perempuan itu masih hidup guys ya kan, si neneknya ini masih hidup. Dan langsung dibawa ke rumah sakit, dibaptis, rumah sakit baptis ya kan. Setelah itu dirawat dan sedikit membaik, minta keterangan untuk kronologinya seperti apa aku kurang tahu, dan disitu tidak ada keterangannya seperti apa. Dan si pembantu ini, si CC ya, panggil aja si CC, nya ini langsung mendapatkan penanganan yang intensif untuk mendapatkan psikologis, karena dia tuh shock berat guys. Ya iyalah, ya melihat si majikannya, nggak tahu kronologinya seperti apa, melihat si majikan laki-laki udah meninggoy seperti itu dengan keadaan meninggoy lemas ya kan, dan si ceweknya ini, si majikan perempuan ini bundir, dan pastinya melihat darah segitu banyaknya karena dia tuh menggoreskan di leher sama di tangan, itu shock banget ya kan. Kalau aku mungkin aku kecet-kecet amin-amin, tapi enggak sih, jangan sampai seperti itu. Dan kalian tahu nggak sih, kurang paham di rumah itu ada siapa ya, karena si rumah itu tuh besar banget guys, besar banget. Mungkin cuman ada pembantu sama kakek neneknya, mungkin karena neneknya tuh stres atau kayak gimana ya, kurang tahu, kita juga kurang paham. Dan mungkin anak-anaknya tuh udah berumah tangga sendiri entah di mana dan tinggal sendiri. Dan si kakaknya ini tuh sakit stroke guys, jadi ya cuma berbaring aja. Nyatanya kan pampasnya yang ganti si pembantu kayak gitu. Kayak kenapa sih woi kayak gitu ya, kita kan juga nggak tahu ya. Ternyata bukan hanya orang yang tidak punya, tapi orang kaya pun bisa melakukan seperti itu. Mungkin ya ada masalah di
sisi apa, di sisi lain dari keuangan kayak gitu guys kan ya guys ya. Jadi memang kita tuh harus bersyukur guys, walaupun kita ibaratnya kita hidup pas-pasan tapi kita bahagia, kayak nggak ada beban. Bukan nggak ada beban, masih semua orang ada beban, tapi kita masih bisa menangani dengan keadaan dan pikiran yang tenang. Insya Allah kan hidup kita akan enak guys gitu. Yang intinya kalau yang punya utang tuh oke, kita fokus saja ke utang, untuk yang lainnya nanti aja kayak gitu. Dan untuk kalian yang masih punya utang riba, utang dimanapun, segera dilunasi. Dan yang ingin mengadakan rencana-rencana semoga dimudahkan ya kan. Dan untuk yang pengen punya anak, segera didapatkan anak deh guys. Pokoknya doa terbaik untuk kalian yang nonton videoku. Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam hal apapun itu kayak gitu. Oke guys, aku wis merinding, aku nggak ngerti kenapa iki pintu ki kebuka tapi perasaan tuh kayak ketutup guys. Oke guys, aku merinding banget. Oke, bye bye.